Selamat datang kembali di sini. Hari ini topik kita cukup berat namun nyata. Saya ditemani oleh Kang Lala, pemudi yang memilih untuk berdagang sayur di pasar tradisional. Kita tidak akan berbicara tentang sensasi atau pencitraan. Kita akan membaca realitas di lapangan. Lala, terima kasih sudah hadir. Terima kasih kepada Priska sudah mengundang saya ke podcast hari ini untuk berbagai perspektif yang mungkin jarang dilihat oleh teman-teman semua. Kalau orang melihat lapak yang sudah rapi saat matahari terbit, namun bisa ceritakan secara mendetail apa yang terjadi dari jam 2 subuh, jam 2 pagi hingga subuh. Bagaimana rasanya meninggalkan kasur saat orang lain sedang tidur nyenyak? Wah, itu adalah fase tersulit. Jam 2 subuh adalah waktu di mana tubuh benar-benar menolak untuk bangun. Di jam 2 pagi saya harus bangun, menahan kantuk, menahan dingin, dan bertemu dengan truk-truk besar di pasar induk untuk memilih kualitas sayur yang benar-benar segar. Seringkali saya juga harus memanggul karung, tawar-menawar dengan para penjual supaya bisa memberikan harga yang terbaik untuk pelanggan saya. Di situ adalah perjuangan melawan keinginan untuk menyerah setiap hari. Menarik. Jadi Anda harus memiliki insting untuk memilih sayur yang paling awet di tengah kegelapan dan keramaian itu. Tepat sekali, berarti kalau salah memilih, kerugian ada di tangan saya. Mari kita bicara tentang interaksi dengan pembeli. Anda berhadapan langsung dengan pelanggan yang memiliki karakter kuat. Banyak yang bilang menawar adalah seni. Bagaimana Anda menjaga kesantunan saat pembeli menawar harga hingga ke harga modal, padahal Anda sudah lelah sejak dini hari? Wah, itu adalah ujian sesungguhnya. Kadangkala ada pelanggan yang menawar dengan nada tidak pantas. Lalu saya mencoba memberikan penjelasan dan tersenyum kepada pelanggan tersebut bahwa harga yang diberikan memang sudah sepadan. Kadang juga saya berusaha memberi bonus kepada pelanggan agar pelanggan merasa dihargai. Karena saya sendiri sadar bahwa reputasi di pasar adalah sangat penting. Jadi Anda tidak hanya menjual sayur, tapi juga menjual kenyamanan dan keramahan. Benar sekali, keramahan adalah hal yang sangat penting. Jika tidak ramah, pembeli dengan mudah pindah ke lapak sebelah. Kita masuk ke sesi yang pahit. Sayur itu komoditas yang tidak bisa bertahan lama. Ketika sayur mulai layu dan tidak terjual, bagaimana Anda menyikapi kerugian itu secara mental? Wah, itu adalah bagian yang paling menyakitkan. Membuang sayur yang tidak terjual sama dengan membuang modal. Tapi dari situ saya belajar memanajemen stok. Kapan saya harus menambah stok, kapan saya harus mengurangi. Saya belajar memprediksi kapan pasar akan ramai, kapan pasar akan sepi, agar
sayuran yang dibuang bisa diminimalisir. Itu adalah pelajaran yang tidak diajarkan dalam bangku sekolah. Kamu belajar secara empiris dari kegagalan langsung, bukan dari teori, bukan begitu? Betul sekali, pasar adalah guru yang paling kejam dan paling jujur. Terakhir, bagaimana Anda menghadapi stigma masyarakat? Banyak pemuda menganggap pedagang pasar itu kurang prestisius. Apa yang membuat Anda tetap gigih di lapak itu setiap hari? Saya sudah melepaskan rasa gengsi itu. Ketika saya bisa berpenghasilan sendiri secara mandiri, pandangan orang lain terhadap saya menjadi tidak relevan. Pasar membentuk saya menjadi karakter yang tangguh, tanggung jawab, dan rendah hati. Dari situ saya berpikir bahwa yang penting saya bisa mencukupi diri saya sendiri dengan cara yang jujur. Sungguh sebuah refleksi yang dalam. Terima kasih Kak Alan atas kejujurannya. Obrolan ini menyadarkan kita bahwa setiap profesi memiliki tantangan dan martabatnya masing-masing. Bagi pendengar, mari kita lebih menghargai para pekerja di sektor pangan kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Terima kasih. Kita masuk ke sesi pesan dan kesan. Saya mulai dari pesan dahulu. Salah satu hal yang paling berkesan selama saya menjalankan usaha ini adalah ketika saya menyadari bahwa saya lebih dari sekedar menjual komoditas. Sebagai bagian dari gengsi, tentu saja awalnya ada rasa tidak percaya diri dan pertanyaan-pertanyaan kenapa saya memilih berjualan sayur di usia muda. Tapi dari berjualan itu saya menyadari tentang ketahanan pangan dan interaksi dengan para pembeli di pagi hari adalah pelajaran hidup yang tidak diajarkan di bangku kuliah. Sekarang bagian pesan saya untuk teman-teman semua yang merasa salah tempat atau merasa ragu dalam hal memulai sesuatu yang tidak biasa pun bidang yang kalian geluti selama masih bermanfaat bagi orang lain, contohnya seperti saya menyediakan pangan untuk kehidupan sehari-hari, itu adalah pekerjaan yang keren. Jangan takut, jangan malu dengan pekerjaan yang kalian jalani saat ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam podcast ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih Bapak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.